Dan kebanyakan orang keluar itu kan karena pengen pergi dari tempat itu, bukan karena pengen ke sana. Paham bedanya nggak? Oh, berarti syahwat dong. Yes. Oh, paling banyak di situ. Coach kasih solusi. Coach Rene dari berikan saya solusi dan teman-teman. Kasih solusi. Kenapa bisa-bisanya berita ini ketika WFH balik ke WFO kok malah pemecatan berapa nih? Banyak yang cabut ya? Bukan dipecat malah. Bukan dipecat, mereka memilih untuk cabut. Inilah yang dinamakan dengan work-life balance. Dan salah satu alasannya adalah itu, bahwa mereka ternyata kekhawatiran mereka sulit pekerjaan itu nggak benar gitu. Bahwa ternyata pekerjaan banyak dan mereka bisa memilih pekerjaan yang lebih sesuai. Dan artinya perusahaan itu mesti lebih bahasanya ya, mawas dalam menyikapi kebutuhan the so-called work-life balance yang kita akan bahas sih. Nyambung juga yang masih sambil nunggu yang stay or quit ya. Kalau ada input soal gue mesti pindah atau enggak, pengen denger juga karena beberapa yang udah mulai masuk jawabannya adalah soal work-life balance dia nggak dapat itu gitu. Kalau denger work-life balance apa sih yang ada di pikiran lo? Aduh, load kerja nggak sebanding sama kehidupan keluarga. Ya, kalau versi gue coach ya. Ini buat anak-anak Jaksel nih yang sekarang jadinya kebiasaan WFA, ada istilah WFA lagi sekarang coach. Bukan WFH lagi sekarang. Work from anywhere. Iya. Yang penting work ya. Iya. Dan lo tahu itu keparahan karena jam kerjanya udah nggak ada. Sorry, kan yang berhenti di jam 6 sore kan akad kita WFH. Terus lah kan setelah jam 6 sore kan jadi WFA. Wah, parah. Udah nggak harmoni sih. Tapi yang menarik ya, nanti gue cariin ya, belum nemu sih. Tapi ada satu riset menarik, survei menarik di salah satu BUMN bahwa akibat pola kerja, akibat pola leadership ada 64% karyawannya dari 100% ya, 64% itu mental health. Dominasi banget. Kena mental health-nya. Dan dipicunya adalah pada saat pandemi, terlalu lelah Dan waktu itu kan banyak banget perusahaan yang secara serampangan bikin ketemuannya tuh semau gue gitu. Jadi bisa ajakan meeting kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kan meeting harus ketemu orang. Sekarang kan ajakan Zoom tahu-tahu untuk meeting 10 menit dari sekarang. Oke. Paham kan? Ini gue coba pakai another angle nih. Terserah deh. Gue ngeluarin narasi ini pasti lu akan benci gue. Bodo amat. Lu pada lemah gak sih? Manja lo. Gini deh. Kan ini kan cuma kebiasaan doang. Karena lu kan tadinya kan sebenarnya begitu. Gue di media juga ketemu sama klien gue Jakarta Bekasi mau nggak mau ke Tangerang balik lagi ke Bekasi. Maksud gue ini gara-gara mungkin pembiasaannya karena lu kelamaan WFH. Bisa jadi. Sangat mungkin. Dan sangat mungkin juga tentang konsep bekerjanya. Masih ingat yang kita bahas pekan lalu ya, bahwa problem terbesar itu pada saat mental health muncul, kultur yang buruk kemudian mendominasi adalah karena masing-masing individunya bekerja hanya untuk uang. Jadi dia tidak menikmati pekerjaannya itu sendiri. Ketambahan juga pola kerja kemarin yang mengharuskan kita di rumah itu bikin ritme jadi terganggu kan. Jadi maksudnya sebagian besar pekerjaan itu kan emang nggak bisa dilakukan di rumah. Dan saat lo di rumah dilihat oleh anak lo, tapi kemudian lo nggak bisa berinteraksi dengan anak lo karena papa mama tetap sesuai akad harus kerja. Jadi antara ibu bapak gue ada tapi tiada gitu. Dan buat orang tuanya juga lebih depressing. Iya sih. Bener nggak? Iya, dan lagi banyak tadi yang lo bilang akadnya jam segini, abis itu gue kerja work from anywhere. Itu malah bagus menurut gue. Ada yang kemudian udah lewat jam 7 di tengah jam lagi adzan itu udah tetap panggilan meeting. Jam 9 malam, hari Ahad, hari Sabtu. Gue mau nambah. Gila, men. Gue mau nambahin jadi lagi. Emang lelahnya luar biasa dan ini tidak dipahami. Banyak yang kemudian terjadi. Dan gue mau nambahin lagi gini coach, kayaknya dengan adanya WFH ke WFO gitu ya, gue mau lihat ke WFH. Ada kalanya gue positif sama WFH, ada kalanya juga gue negatif sih sama WFH untuk pribadi. Kenapa? Karena kok ini jadi gampang celah untuk berantemnya suami istri ya. Oh banget. Lu tahu kan tingkat perceraian itu meningkat drastis saat epidemi kemarin. Tuh datanya bisa dicari tuh. Gue main handphone, lu juga merasakan para suami Anda di sini nih deg-degan kadang kalau Anda nih buat para wanita, akhwat-akhwat kita para istri,
Kenapa sih giliran kita kerja, kok lu tuduhnya main handphone mulu? Itu padahal bagian dari pekerjaan ya. Tuh, gue di kantor kayak begitu. Nih buat bini gue nih. Tapi lu gak komen. Kan di rumah kan ada ruang kerja sendiri. Udah. Padahal gue sengaja. Kalau gue ngebales-balesin, ngurusin kerjaan apa segala macam. Iya, tadinya misalnya di kamar, di apa? Aduh, udah dijudge tuh. Handphonean mulu, email, bales gitu kan. Udah deh, capek nih. Gue masuk deh ruang kerja. Kerja melulu. Kan. Tapi gue di kantor lu gak komen. Nah, kan emang ada kesepakatan harusnya ya. Kalau bicara harusnya ya, bahwa jam sekian sampai jam sekian gitu. Itu kan salah satu cara yang paling efektif. Cuman kan emang kalau kita lagi interaksi sama klien kan rada susah ya untuk bisa batasin kayak begitu ya. Klien kan pengennya dibalasnya kemarin gitu kan ya. Ya kan? Dan Anda sarkas sekali. Dan ini bener, makanya gue ada inget satu film nih. Bukan hari ini ya. Bukan, kalau bukan 1 jam lagi. Bukan kemarin, kalau bisa balasnya kemarin. Kalau lo lihat ya, ada film di Apple ya, namanya Severance, tuh ajaib banget sih. Jadi cerita tentang bagaimana orang ideal, pekerja ideal, saat dia masuk kantor itu switchnya tuh ke kantor. Jadi urusan semua rumah tuh hilang. Apapun yang terkait dengan tadi komentar istri, anak segala macam hilang. Dia merasa bahwa dia adalah figur yang sama sekali berbeda. Jadi bahkan sekali, dan pas dia keluar dari kantor, di switch off kantor, switch on rumah. Dia menjadi ayahnya yang loving gitu. Jadi kayak di kepala tuh ada switch on, switch off. Nah, itu work life balance. Mau dong alatnya, bisa nggak saya beli? Nah, problemnya nggak ada. Jadi emang work life balance itu problemnya itu, Der. Banyak orang mempersamakan balance itu dengan sama. Jadi kalau lo udah 7 jam di kantor, ya lo 7 jam juga dong di rumah. Lah kan balance emang sama. Iya, tapi esensi yang kita mau perjuangkan di sini adalah, makanya disebutnya adalah work life harmony. Harmony itu artinya lu bisa mendapatkan ya balance juga sih. Balance tapi bukan karena membagi sama. Contoh kayak apa ya bahasanya ya? 1 ton jerami sama 1 ton batu, beratan mana? Aku pernah dapet ini waktu SMP, aku tak salah jawab. 1 ton jerami sama 1 ton batu berat mana? Ya jangan kasih tahu ya. Ya batu lah. Sama lah 1 ton. Gimana? Saya keluar. Ya sama. Cuman bedanya gini. Aku pernah dapet ini tapi gue lupa. Jawabnya gue lupa. Ini kapas kan dulu kan. Jebakan kapas. Jerami kan 1 tonnya gede. Tapi yang namanya batu mungkin cuman segini. Ya. Paham ya? Tapi sama-sama 1 ton. Sama-sama 1 ton. Nah, bukan membagi waktu yang sama, tapi kebutuhannya seperti apa? Udah diurai belum sih kebutuhan sama keluarga lu? Keluarga lu ngerti gak sih bahwa lu akan ada mendirikan podcast baru gitu misalnya? Ya, atau keluarga lu paham gak sih lu lagi diminta oleh perusahaan untuk terlibat di dalam satu project yang membutuhkan kehadiran lu Sabtu Ahad? Jadi itulah yang disebut sebagai harmoni. Oh, jadi kalau kita keluar Sabtu Ahad, gue pakai bahasa family oriented ya, boleh sebenarnya, asal kita menggantikan dengan Senin Selasa. Kan ini bukan tidak diundang-undangkan, tapi yang penting lo mengkomunikasikan pilihan gaya hidup lo saat ini kepada orang-orang terdekat lo. Yang kerap terjadi, pilihan ini terjadi tanpa dikomunikasikan. Makanya kemudian muncul judgment. Iya. Bener nggak? Kok lu sibuk melulu sih? Kok nggak ada waktu sih buat gue? Bener nggak? Nah, ini yang disebut makanya career triangle. Gue tahun 2010 tuh tulis buku judulnya Your Job Is Not Your Career. Wih, ya. mantap tuh bukunya. Kenapa kerja? Itu ada nomor 1 job satisfaction, compensation, sama way of life. Job satisfaction tuh yang tadi kita sempat bahas. Lo pada saat bekerja itu karena menikmati pekerjaannya atau cuma buat dapet duit? Atau cuman karena takut dikomentarin istri lo kalau di rumah aja. Paham ya? Kalau lo ngerjain ini karena kesukaan lo, beban-beban apapun akan semakin berkurang. Ya kayak lo siaran, ya kayak lo jadi podcast di sini, kayak lo mungkin jadi MC, karena ini bagian dari lo menikmati banget prosesnya. Iya nggak? Sehingga kalau ada orang yang komplain, orang yang nggak suka, lo nggak mudah nyinyir balik gitu. Lo nggak mutung. Lo akan merasakan itu sebagai oke, input yang baik. Gue catat ya.
Nah, itu adanya di job satisfaction. Jadi job satisfaction ini bukan cuma ngedapetin pekerjaan yang lo harapkan, bukan. Insya Allah gue udah di situ tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, tinggal lo cek lagi remunerasinya gimana. Itu sejalan nggak dengan yang lo keluarkan energinya. Oh. Kan ada juga misalnya gini, keluarga lo butuh 50 juta katakanlah atau 30 juta gitu kan. Pekerjaan yang asik ini hanya memberikan lo 10 juta. Artinya lo mesti punya cara untuk memenuhi sisanya 20 juta kan. Iyalah. Dan akhirnya dalam prosesnya lo job satisfaction-nya berkurang. Bukan karena lo tidak menikmati pekerjaannya, tapi karena secara duit lo belum terpenuhi. Anda nggak lagi nyindir ya, depan sama Anda? Sekali tidak gitu ya. Walaupun kalau tersindir ya mohon maaf begitu ya. Bukan tersindir. Kan kemarin saya udah curhat sama Anda. Oh begitu ya. Jadi saya tahu ya. Jadi paham ya. Jadi paham ya. Kenapa itu mesti dijaga? Ya, kalau misalnya ternyata berlebihan ya artinya kebutuhannya juga dikurangin dong. Iya kan? Nah, ini kompensasi terakhir way of life, pilihan hidup. Keluarga ini sudah punya kesepakatan belum sih? Apakah Sabtu Minggu? Nih kayak misalnya di gue gitu ya. Anak gue tuh punya kendali atas hari Ahad. Jadi kalau gue mau bikin pekerjaan hari Ahad, gue harus ngomong sama mereka. Seru banget sih. Iya. Kan mereka punya, semakin mereka dewasa, mereka bisa melihat, mereka punya suara dong. Iya dong. Iya kan, dan mereka mengkomunikasikan itu. Jadi sekarang kalau gue kemudian, kan gue salah satu pekerjaan gue dapat duit kan lenongan, diundang kiri kanan. Ada undangan hari Ahad dan bulan itu belum ada pemasukan. Ya gue akan ngomong ke anak-anak, bulan ini papa belum dapat pemasukan. Dengan adanya pekerjaan ini menyita waktu dengan kalian, tapi kita akan dapat pemasukan. Sebagai kompensasi yang tadi lo bilang. Kita jalan-jalannya Senin ya. Tapi kan aku sekolah. Oke deh, pas kamu libur, nanti akan ada satu hari kita jalan-jalan. Paham ya? Masya Allah. Nah, ini komunikasi ini yang menurut saya menjadikan triangle ini berguna. Lu tuh ada di mana? Kebanyakan yang keluar secara serampangan cuman menakar dari satu aspek aja. Gue nggak dapet yang gue mau angkanya. Loh, iya, tapi secara way of life dan job satisfaction lo dapet. Tapi lo langsung memutuskan untuk keluar, kan nggak bijak. Ya. Nah, ini jadi yang perlu dipahami dalam menentukan gue perlu keluar atau gue perlu bertahan. Karena gue udah sempat ngomong ya, salah satu statistiknya 2 dari 3 orang yang keluar berharap mereka kembali di pekerjaan yang lama. Ternyata pekerjaan baru tidak sebaik yang mereka duga. Dan kebanyakan orang keluar itu kan karena pengen pergi dari tempat itu, bukan karena pengen ke sana. Paham bedanya nggak? Oh, berarti syahwat dong. Yes. Oh, paling banyak di situ. Hawa nafsu ya, coach. Oh, keren di sana ya, kantornya di Sudirman. Atau wah, gue dapet jabatan manajer. Wah, gue punya anak buah. Paham ya? Sering terjadi tuh. Iya kan? Nah, dan akhirnya pada saat kita pindah tidak menakar aspek lain, cuman menakar aspek dari bahkan nggak ada di sini. Kenapa gue nggak masukin komentar orang tuh di sini? Karena komentar orang murah, men. Persepsi orang tuh murah banget. Hari ini dia bisa muji lo, besok dia nyela lo. Bagus nih. Ini saya bisa dapetin bukunya Coach Rene yang ini nih. Ada. Di mana? Masih bisa ini jujur guys, di tahun 2010 bener ya? Waktu Coach Rene di radio bareng sama gue, waktu di media apa segala macam, ini buku nih viral banget dan sekarang masuk ke 2 ya. Buku kedua, buku ke-1-nya memuat ini. Dan ini tahun 2010 ya. Yang tahun 2020 ini dilengkapi 2021, sorry. Oke. Jadi mungkin teman-teman cek aja di deskripsi di bawah kalau untuk dapetin bukunya Coach Rene yang 1-2 yang Life Crisis tuh. Life Crisis buku 2. Buku 2 ya? Itu pecah. Bismillah. Teman-teman coba cek deh. Itu makin melek beneran deh tentang krisis hidup lo sekarang apa segala macam. Dan salah satu keputusan untuk keluar atau nggak keluar itu kan krisis sebenarnya. Iya kan? Iya. Dan semua dibahas di buku itu. Cek di deskripsi di bawah teman-teman kalau pengen dapetin bukunya. Karena ini siapa cepat dia dapat mudah-mudahan nih. Bismillah. Iya. Ayo dong bro dong. Masya Allah nih. Oke. Nah, yuk. Kalau yang sekarang gue tambahin lingkaran itu tadi, segitiga itu tadi dengan lingkaran. Lingkarannya itu namanya sabar, syukur, sadar. Wah, keren. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena kalau dulu konteksnya kayak ngisi bensin. Bensinnya kosong, ya udah isi. Gue dapet duit, seneng. Terus lama-lama kan biasanya kalau lo naik gaji itu kan happy-nya sekitar 3 bulan maksimal. Bener gak sih? Alhamdulillah, syukurillah. Gue udah naik gaji. Itu bulan pertama tuh. Pada dapat pengumuman. Terus udah lewat bulan pertama, bulan kedua. Ya alhamdulillah naik gaji. Kebutuhan beberapa udah terpenuhi. Ya, bersyukur. Ada sihnya biasanya tuh ya. Alhamdulillah sih.
Bulan ketiga ngomongnya udah gimana, Der? Gimana? Kenapa ya gajinya naiknya kok cuma 15%? Gila, manusia gak ada syukur-syukurnya. Manusia gak ada syukur-syukurnya. Masih ingat gak pada saat manusia diberikan satu gunung emas, dia akan berpikir gunung emas berikutnya. Betul, iya, iya kan? Dan ini nyata, apalagi sekarang di mana kita sibuk banget membandingkan diri kita dengan yang lain. Dan itu boleh gak sih? Untuk sisi, kan di agama kita juga mengajarkan bahwa dalilnya juga jelas gitu kan, misalnya ada untuk perkara, iri yang dibolehkan. Iri itu boleh ya, Der? Iya. Untuk perkara yang dibolehkan, tapi dengki sama sekali nggak boleh. Paham bedanya nggak? Iri dengki itu menarik ya. Bedanya lebih kerucut gimana? Gini, iri itu menginginkan yang dimiliki orang lain. Oke. Atas untuk kebaikan, misalnya Derry soleh banget, gue ingin menjadi sesoleh Derry. Boleh dong, itu iri. Dengki itu menginginkan yang dimiliki orang lain dan dia kehilangan apa yang didapatkan. Hasad gitu ya. Jadi dengki itu hasad. Bener-bener gue pengen di situ dan dia keluar. Oh, itu sih parah. Nah, itu jahat. Gitu. Dan kalau sampai ada pemikiran kita seperti itu, semoga diselamatkan oleh Allah. Makanya lingkaran pertamanya namanya sabar. Oh, oke. Jadi chapternya itu chapter sabar. Saat lu belum terpenuhi salah satunya, sabar. Belum terpenuhi salah duanya, sabar. Belum terpenuhi tiga-tiganya, sabar. Kenapa? Karena bisa jadi lu lagi diselamatkan dari hal yang lebih buruk. Kalau lu punya persepsi seperti itu, menakar ini akan berbeda. Nggak cuma hitung-hitungan dunia. Bener. Paham ya? Ini cocok nih pembahasan kita nih. Ini buat muslim juga cocok banget. Bagus materinya Coach Rene yang ini. Kenapa? Karena Islam mengajarkan ke kita tuh menepis stigma buatan di luar Islam yang mengatakan ada pepatah kesabaran ada batasnya. Islam mengajarin kesabaran gak ada batasnya, guys. Karena yang terbaik dalam hidup kita sedang terjadi saat ini. Tuh. Titik di mana lo saat ini terbaik pada saat lo mensyukurinya. Nah, itu makanya lingkaran kedua, syukur. Kenapa? Bukankah takdir yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk lo? Oh iya. Makanya kadang-kadang buruknya kita menilai keadaan kita sekarang tanpa kita sadari adalah buruknya kita menilai apa yang diberikan oleh Allah. Benar nggak? Nah, kalau udah kayak begitu, kufur nikmat, bahaya banget. Kenapa kemudian sabar nggak boleh berdiri sendiri, harus diperkuat dengan ring berikutnya namanya syukur. Lo masih ingat ya syukur ya? Bahasa syukur syakaroh kata dasarnya. Syakaroh artinya apa? Menggambarkan keadaan saat lagi sangat sulit. Ya, kemudian rumput yang ada tuh rumputnya misalnya untuk binatang ternak tuh warnanya coklat yang udah sisa-sisa gitu dan cuman sedikit dikasih ke kambing, kambingnya memberikan susu banyak, itu syukur. Jadi artinya apa? Diberi sedikit memberi banyak. Lo tuh percaya banget bahwa atas apapun yang diberikan yang nggak bisa lo hitung dari Sang Pencipta tuh jauh lebih banyak. Jelas. Jadi lo nggak ngelihat nikmat Sang Pencipta dalam bentuk gaji doang atau kendaraan dinas atau insentif ABCD, nggak cuman itu. Yang lo lihat adalah totalitas. Lo masih diberi kesempatan bernafas, kesempatan beramal, kesempatan beribadah. Itu semua ditakar. Jangan cuman ngelihat satu aspek aja. Jangan cuman ngelihat kompensasi aja. Jangan cuman ngelihat satisfaction, job satisfaction aja. Jangan cuman ngelihat way of life aja. Syukur. Tapi lo gak akan bisa melakukan sabar syukur itu kalau lo gak sadar. Itu udah level paling ini Confucius. Jadi yang mengokohkan hati lo udah bukan lo lagi, Allah. Bukan istri lo, sabar ya mas. Bukan anak lo, bukan saudara lo, sabar ya. Bukan. Tapi Allah. Jadi lo udah tahapan ke situ kan, tapi kan ujiannya kan dahsyat, Coach. Gimana tuh cara kita keluar dari situ? Bukan berarti keluar kita menentang adanya ujian ya. Ujian mah Masya Allah itu berarti tanda cinta Allah kepada kita. Tapi artinya secara fitrah manusia kan mungkin gak semudah itu. Gini, kaum-kaum yang mungkin udah skeptisitas tinggi tuh, ya Coach Rene mah gampang ngomong. Dikata gak ini, tuh kan sabar, boro-boro nyampe ke sadar. Nah, sebenarnya ini salah satu cara untuk mempermudah kita bersadar, bisa sadar, syukur dan sabar ya. Bayangin kondisi yang lebih buruk. Karena gini, pada saat lo berpikir ya, ini pernah terjadi di salah satu perusahaan. Dia itu membatalkan
kenaikan gaji yang sudah dijanjikan kepada karyawannya. Wah, Dan sebagian besar karyawannya demo. Tapi tahu nggak si pemilik perusahaannya ini ulas sekali, diajakin ketemu, bukan dilawan, diajakin ketemu. Terus dibuka laporan keuangannya bahwa kalau saya memberikan kenaikan gaji, artinya perusahaan ini berpeluang tutup. Oke, berani banget tuh. Dan Mantap dia bilang kalau ada ide lain, solusi lain, silahkan. So artinya apa? Orang-orang kemudian bisa membandingkan antara sekarang gue dapat gaji dan gue punya harapan gajinya naik. Iya. Harapan ini hilang, marah. Tapi kemudian dikasih tahu. Tapi kalau lo masih mau maksa naik gaji, berikutnya lo nggak punya kerjaan. Aduh, ya kesana tuh. Paham ya? Jadi pada saat lo membandingkan diri lo dengan keadaan yang lebih buruk, lebih mudah mensyukuri yang sekarang. Iya. Paham ya? Kayak misalnya jadi nomor satu itu. Cek dong, rajin-rajin. Kalau lagi itu lihat ke bawah, gitu kan? Coba cek berapa banyak temen lo sih yang sampai hari ini setelah dipecat waktu pandemi belum dapat pekerjaan. Oh iya, masih banyak, bener. Bener nggak? Bener. Iya. Bayangkan juga sama orang yang memang nggak punya kapasitas untuk cari kerja karena mungkin dia lagi sakit. Bener nggak? Iya. Nah kalau ngelihatnya kayak begitu, mudah kok sadar. Dan jangan lupa, ini cara yang paling efektif sih. Ingat aja mati. Udah, bener tuh. Iya kan? Iya. Lo merempongkan soal duit, dan pada saat lo melewati tangga ini, melewati pintu ini, berapa banyak pun duit yang lo punya, nggak ada efek, men. Emang lo bisa bayar si malaikatul maut, boleh nggak balik lagi 5 tahun dari sekarang biar gue bisa siap-siap? Nggak ada. Dan kita kan udah dikasih tahu bahwa kalau udah dapet itu ajal, ya sudah. Tapi kan problemnya lo nggak tahu ajal lo. Iya. Lo nggak tahu ajal gue nggak tahu ajal lo, betul nggak? Kenapa nggak kita berasumsi bahwa ajal kita dekat? Daripada kita berasumsi, itu lebih safe kan? Betul, daripada kita berasumsi ajal kita masih panjang. Jadi tobatnya 5 tahun sebelum ajal aja. Ya kalau lo tahu lo mati 2030, ya kan, lo tobat 2025. Ajal lo nggak taunya salah catet, ya kan, 2023. Iya. Nah, gimana? Lebih cepat. Iya. Jadi yang namanya keseimbangan itu boleh diinterpretasikan begitu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keseimbangan memunculkan harmoni, Der. Harmoni. Coba kita kupas aja studi kasus aja, Coach. Maksudnya harmoni yang selaras tuh gimana ukurannya di kantor atau kerja sama ukuran yang ideal ketika di rumah. Kan katanya kan bukan berarti 7 jam di kantor sama dengan 7 jam dengan keluarga. Wih, keren, balance gitu. Bukan. Harmoni itu adalah gini, menerjemahkan harmoni. Lo dengan mudah bisa mempertahankan kesadaran, kebersyukuran, dan kesabaran lo. Kenapa bisa seperti itu? Karena semuanya udah lo komunikasikan. Lo paham betul apa yang lo kendalikan, lo paham betul yang lo gak kendalikan. Oh iya benar tuh. Lo mengendalikan usaha lo, yang lo gak kendalikan usaha orang lain. Kenapa lo frustasi akan perilaku orang lain? Bener gak? Lo emang bisa kendalikan? Enggak, lo bisa mempengaruhi. Ya. Gitu. Nah, kalau lo membuat diri lo frustasi atas perilaku orang, selesai hidup lo frustasi mulu bawaannya. Iya. Bener gak? Nah, gimana kita bisa memastikan hal ini? Nah, itu kata kuncinya menurut gua. Gitu. Bener ya. Nah, artinya ketika kita sudah berhasil di tahap yang ini, terus dia akan lebih mantap nggak untuk memutuskan bahwa gua keluar? Kan goalsnya ke situ tuh nanti tuh. Gua keluar apa gua stay? Iya harusnya. Harusnya. Makanya faktor-faktor yang kemudian nanti setelah lo kirim case-case-nya ya, kawan-kawan kita minta untuk menuliskan case terkait apa. Jangan lupa job satisfaction lo seperti apa, lifestyle atau way of life lo bagaimana, duit bagaimana. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah ini, Der. Ya, workplace factors. Kualitasnya itu gimana sih? Relasi lo dengan bos lo gimana? Masih ingat kan waktu itu gue bilang relasi lo dengan bos lo itu menyita sekitar 70% dari waktu lo. Jadi kalau lo punya bos yang asik, ada tawaran kerja asik di luar, menurut lo jangan cepat-cepat memutuskan pindah. Karena belum tentu lo akan mendapatkan bos yang sebaik sekarang. Itu baru faktor bos ya. Karena bos itu akan menentukan stress factor lo. Pernah gak sih lo berhadapan sama orang yang nyinyir terus? Ya kan? Jadi kayak lelah gitu. Bawaannya aduh. Meskipun maksudnya baik. Di luar itu, tapi cara penyampaian yang salah pun lo kan. Iya gak enak. Coba lo lihat aja di jalan ada orang maki-maki orang lain. Simpati lo ke yang mana sih?
Oh, yang dimaki. Yang dimaki kan. Tapi ngebayang nggak? Bahkan ngelihat keadaan itu aja, lu juga udah ikut. Iya. Kecuali emang lu punya problem. Hati-hati ya. Di antara Anda yang kalau ngelihat ada orang dimaki-maki, lu malah menikmati, jangan-jangan lu psikopat. Ya. Masih ingat psikopat kan, Der? Iya, psikopat yang suka nembak-nembak asal-asalan tanpa alasan. Iya. Akhirnya dia berbohong. Udah, nggak usah dipancing. Saya nggak bisa dipancing nih. Jadi Rena pancing. Ya, maksud gue stress factor itu gara-gara lu yang cari problem sering kali, Der. Gitu. Orang yang menikmati keriuhan tuh, riuh. Riuh tuh gini, maksudnya kalau ada orang ribut, lu malah menikmati. Itu menurut gue tuh tabiat yang buruk dan akan menjadi karakter yang sangat buruk. Jadi lu seneng lihat orang bersilang pendapat. Sekedar untuk bersilang pendapat ya. Kalau bersilang pendapat untuk hal yang hakiki, untuk yang memang perlu, ya baik. Tapi bukan untuk sekedar lu nikmatin kayak lu nonton apa? Yang gebuk-gebukan itu apa namanya? Yang Smackdown. Iya, Smackdown gitu. Jadi lu menikmati itu. Ya bahaya itu. Itu stress factor lo akan meningkat. Jadi ini pertimbangannya. Workplace, stress factor lo gimana? Kayak misalnya ya kalau lo dapet tantangan untuk dalam paling lama setahun ke depan mengejar satu hal. Oke lah. Tapi kalau nanti ya dalam 10 tahun lo akan kejar. Iya, maksudnya mau 10 tahun mau lari terus gitu kan nggak bisa ya. Kan ada waktunya lo lari, tapi ada waktunya lo jalan, ada waktunya lo duduk, bener nggak? Kalau lo disuruh lari terus stress factor lo ningkat, nggak peduli lo suka apa sama pekerjaan itu. Jadi emang lu mesti ngerti limitasi lo. Dan ini ada hubungannya sama job desk atau divisi gak sih? Biasanya kalau yang stress factors ini menarik nih. Apakah itu adalah biasanya datang di kubu-kubu divisi marketing, AE? Ada orang yang gitu karakternya menikmati tantangan. Cuman bentuk tantangan itu bagaimana itu kan jadi pengaruh. Orang yang biasa ngejar diberi target 1 miliar, kemudian di-expand menjadi 1, miliar, menurut gue masih wajar. Tapi kalau dari 1 miliar lo gue kasih target 100 miliar ya. Dari 1 miliar nih? Itu udah gak wajar. Stress factornya akan langsung, masih ingat ya, peningkatan tantangan harus jalan dengan peningkatan kebisaan. Pada saat tantangannya naik doang, tapi kebisaannya belum naik, stres. Pada saat kebisaannya meningkat, tantangannya gak meningkat, bosen. Wah, keren materinya, keren banget. Iya. Berarti bisa itu diukurnya tuh dari memang bosnya harus pintar dalam matematika itu berarti ya. Iya. Dan mesti tahu kapasitas anak-anak buahnya. Karena kalau lo salah melihat kapasitas itu, pecah. Tim lo akan berantakan. Organisasi hancur amburadul. Betul. Dan lo nggak bisa meningkatkan kapasitas itu sekali waktu. Harus berulang-ulang, harus diuji coba. Oke, ini menarik nih Coach. Kalau ngomongin kapasitas, apakah melulu dengan bersandingan dengan OPEX? Contoh, orang ini, anak buah gue yang ini nggak berkapasitas nih ketika gue mau ngegas. Sementara, ya kebisaannya mungkin gini-gini aja gitu. Tapi targetnya mesti harus gue kejar. Nah, pilihan yang salah atau tepat ketika dia nyari orang baru, tapi sementara kan OPEX operasional tuh naik. Untuk mengcover kebisaannya dia. Nah, apa yang dilakukan oleh para direksi? Nomor 1, lu mesti ngerti kapasitas saat ini dan kapasitas yang dituju. Dari pernah paham perbedaan antara yang pertama training, yang kedua development, yang ketiga education nggak? Wah, ini belum ada materinya nih. Kita bahas terpisah aja. Boleh. Tapi gue kasih sekilas dulu. Boleh. Training itu mempersiapkan lo untuk pekerjaan, untuk skill. Jadi tadinya lo nggak bisa bahasa Inggris. Dikasih training bahasa Inggris, kemudian lu bisa bahasa Inggris. Itu training. Jadi skill, kebutuhan skills. Paham ya? Darinya nggak bisa ngedit jadi bisa ngedit. Ya, dapat. Development itu training ya. Development itu mempersiapkan lo untuk pekerjaan future work, pekerjaan berikutnya. Dari yang udah bisa ngedit, kemudian lo bisa yang harus diedit ini supaya kemudian jadi video yang bisa dinikmati lebih banyak orang. Ini adalah development. Yang namanya education itu lebih jauh lagi. Bukan cuman future work, tapi future role. Peran dia lebih dari yang dia lakukan sekarang. Dan ini kalau yang sebelumnya adalah rencana perusahaan, kalau yang ini rencana perusahaan bergantung dengan aspirasi lo. Makanya pas banget nih lo nanya. Lihat nih, growth. Kaitannya ke growth. Ke situ. Growth itu peluang lo untuk tumbuh. Karena ada orang yang memang basisnya pohon, bibitnya itu benihnya pohon toge.
Iya. atau kangkung. Jadi tumbuhnya segitu. Oke. Tapi ada yang beringin. Beringin tuh kalau lo perhatiin 2 tahun kagak naik-naik, gitu-gitu aja. Iya. Ya kan sementara toge udah banyak banget gitu ya. Cuman beringin 25 tahun dia masih tambah gede. Toge 3 bulan udah nggak tumbuh lagi. Iya. Paham ya? Nah ini dengan segala hormat nggak bermaksud mengatakan lo toge atau beringin, tapi sebaiknya lo memastikan diri lo itu bukan benih toge ya. Nangka boleh, beringin boleh, tapi jangan toge. Toge ya beli aja sayurannya. Makanya dalam kita memilih pindah, teman-teman jangan lupa ada faktor growth. Perusahaan lo yang sekarang membawa peluang untuk bertumbuh nggak? Karena ternyata banyak yang kemudian pindah cuma urusan duit, padahal di tempat barunya udah jelas lo kekunci. Nggak mikir kan? Oh gitu. 3 faktor ini. Tapi kita bahas satu-satu case-nya nanti. Boleh. Setelah ini. Boleh. Kirim ke kami, ya kan? Jangan lupa kasih tahu job satisfaction lo apa. Apakah lo mengerjakan pekerjaan yang lo menikmati atau enggak? Itu 1 ya. Terus nomor 2, lo bisa ceritakan juga dengan kompensasi lo gimana. 3 way of life. Ya. Tambahan lo bisa bercerita tentang kualitas hubungan lo dengan bos dan peluang bertumbuh di perusahaan sekarang. Wih keren. Gitu. Semuanya kita jawab ya. Ada 5 ya. Kita akan perhatiin habis-habisan teman-teman dari komen-komen yang masuk. Kita bahasin next week. Bismillah. Coach kasih solusi.